Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala aidan wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa syahrus sabr wa sabru tabaghul jannah. Wa qala aidan innama sabru inda sadamatil ula. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Masyarul Jum'ah rahimakumullah, jamaah Jum'ah Masjid Jami' Khairul Biqa yang semoga dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kita lantunkan bagi junjungan kita penghulu alam, Nabi akhir zaman, syaraful anam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita jadikan momentum pertemuan ini di tempat yang mulia ini sebagai pengingat diri bahwa penting bagi kita untuk selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Ilahi Rabbi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baru setengah bulan kita tinggalkan Ramadan. Mestinya waktu yang belum begitu lama ini masih memberikan bekas yang kuat bagi kita, hasil dari pendidikan Ramadan bagi kita. Apa di antara yang penting yang harusnya membekas dalam diri kita? Di antara yang penting yang harusnya membekas dalam diri kita setelah lewat Ramadan adalah meningkatnya kualitas kesabaran kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis panjang yang disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Di antara barisan panjang hadis beliau bersabda, wa huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Wa sabru sawabuhul jannah. Sabaran itu balasannya adalah surga. Jadi Rasul mengisyaratkan, mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalani hidup ini sangat dipentingkan adanya kesabaran. Sabaran dalam apa? Indal masaib, sabar ketika menghadapi musibah. Sabar dalam apa lagi? Indas syada'id, sabar ketika menghadapi kesulitan hidup. Lalu apa lagi? Sabar ala syar'iyah, sabar ketika menghadapi tuntutan ajaran agama, perintah Allah dan Rasulnya. Sabar dalam apa lagi? Sabar anil ma'asi, sabar dalam berupaya menjauhi maksiat, dan seterusnya. Dan banyak ayat dalam Al-Quran yang mengajarkan kita kesabaran. Di antara yang sering kita baca dari surah Al-Asr, di akhir Allah tegaskan bahwa sabar di situ menjadi salah satu landasan hidup dalam kehidupan kita di dunia ini. Apa contohnya kita butuh kesabaran? Contoh,
betapa kita sulit menikmati sholat kita. Kenapa? Karena kita kurang sabar dalam sholat. Kita ingin buru-buru rapi dalam sholat kita, apalagi ketika banyak kesibukan. Kita sulit untuk menikmati sholat kita karena kita tidak sabar. Bahkan seakan-akan segala masalah itu haruslah kita hadapi, padahal masalah itu Allah yang bisa memecahkannya. Dengan sholat harusnya bukan jadi masalah bagi masalah kita, tetapi sholat justru adalah solusi dari masalah kita. Itu contoh betapa kita butuh kesabaran. Kenapa banyak orang yang belum selesai Ramadan sudah mulai berbuka? Karena tidak sabar dalam menjalankan ibadah puasa. Mengapa sudah lewat setengah bulan Syawal masih banyak yang mulai memulai puasa sunnah Syawal? Karena tidak sabar menjalankan ajaran agama, tuntutan agama, agar setelah Ramadan masuk bulan Syawal, kata Rasul, disunahkan lagi puasa Syawal 6 hari, yang pahalanya bagikan kita berpuasa setahun penuh. Begitulah kesabaran itu dipentingkan. Mengapa banyak orang yang memakan harta negara, tertangkap tangan memakan harta negara? Karena tidak sabar menghadapi godaan kekuasaan dan jabatan. Jadi sabar memang menjadi penting. Karena itu Rasul pesankan kepada kita betapa kita penting untuk bersabar. Sabar juga dalam kondisi menghadapi kesulitan adalah sabar dalam bentuk kita tidak mudah putus asa. Syekh Ahmad Jabir Jiran dalam kitabnya Fathul Karim Al-Mannan mengangkat sebuah kisah. Ketika beliau menjelaskan tentang kesabaran, beliau angkat sebuah kisah yang pernah dialami oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Abu Amr Ad-Dani. Beliau hidup di masa Khalifah Bani Umayyah, yang pada masa itu khalifahnya adalah Khalifah Marwan Abdul Malik bin Marwan. Beliau berhadapan dengan gubernur Baghdad yang bernama Al-Hajjaj, seorang gubernur yang terkenal cerdas tetapi sangat keras. Al-Hajjaj ini orang yang sangat peduli dengan perkembangan, dengan penyebaran Al-Quran. Beliau sangat berupaya untuk menggandakan Al-Quran, mushaf Al-Quran, yang pada masa itu tentunya sulit untuk dilakukan karena belum ada mesin percetakan. Pada satu waktu beliau mendengar bahwa Syekh Abu Amr Ad-Dani membaca surah Al-Baqarah 149, dan diantaranya ada berbunyi illa man iqtarafa ghurfatan biyadi. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadi. Ini ayat bercerita tentang perjalanan Raja Tolut menuju peperangan melawan Raja Jalut. Ada di ayat itu dibaca berbunyi illa man iqtarafa ghurfatan biyadi. Syekh Abu Amr Ad-Dani membacanya illa man iqtarafa gharfatan biyadihi, dengan fathah bukan dengan dhamma. Jadi bukan dibaca ghurfah tetapi beliau membaca gharfah. Sebenarnya ini juga bacaannya Imam Ibnu Katsir yang termasuk dalam qiraat as-sab'ah. Tetapi Al-Hajjaj tidak menerima bacaan seperti itu, maka dipanggillah Abu Amr Ad-Dani. Beliau minta syahid atas bacaannya. Syahid ini biasa dipakai dalam istilah bahasa. Kalau dalam hukum bandingannya adalah dalil. Apa buktinya bahwa membaca dengan huruf itu ada syahidnya, ada wazan fa'lah, bukan cuma fu'lah. Maka Abu Amr Ad-Dani diberi waktu 3 hari untuk menyampaikan syahidnya. Kalau 3 hari beliau tidak bisa menyampaikan syahid, maka baginya adalah hukuman mati. 3 hari bukan waktu yang panjang ketika nyawa terancam tentunya. Abu Amr Ad-Dani sebagai seorang ulama yang mengerti ajaran agama, beliau tidak berputus asa ketika menghadapi tuntutan yang begitu keras. 3 hari bukan waktu yang panjang, tapi beliau tetap berusaha untuk mendapatkannya. Hingga singkat cerita 2 hari 2 malam beliau belum mendapatkan syahid. Waktu-waktu menjelang datangnya hukuman mati semakin dekat, beliau tetap berusaha hingga akhirnya Allah bukakan pintu masalah, pemecahan masalah baginya. Di malam ketiga beliau mendengar ada orang yang membaca baris-baris syair dari Umayyah bin Abu Sulti. Umayyah bin Abu Sulti adalah seorang penyair Arab masa lalu, sempat hidup di zaman Rasul, dan Rasul pernah mengatakan bahwa Umayyah bin Abu Sulti syairnya beriman tetapi orangnya kafir.
Di antara baris-baris syair dari Umayyah bin Abu Sult itu ada kata lahu farjatun kahalil iqali. Lahu farjatun kahalil iqali. Jadi ada kata farjah diambil dari wazan fa'la. Senanglah Abu Amr Ad-Dani karena syahid inilah yang sedang beliau cari. Adanya syair dari bahasa Arab masa lalu, penyair Arab masa lalu yang menggunakan wazan fa'la. Bukan cuma dikenal wazan fu'la, maka boleh dibaca ghurfa, bukan cuma ghurfa. Begitu senangnya Abu Amr Ad-Dani, maka hendaklah beliau kembali untuk menuju pembaringan karena sudah dua malam sulit tidur. Tetapi apalagi kata belum lagi beliau naik ke pembaringan, sebuah informasi telah sampai kepada beliau bahwa pada malam itu Al-Hajjaj telah dijemput oleh kematian. Sehingga bingunglah Abu Amr Ad-Dani dengan beliau mengatakan, saat ini aku gembira, entah apa sebabnya. Apakah aku gembira karena syahid telah aku dapatkan, ataukah aku gembira karena Al-Hajjaj telah dijemput oleh kematian. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, kisah ini diangkat oleh Syekh Ahmad Jabir Jiron sebagai contoh betapa kesabaran yang dijalankan oleh seorang hamba Allah akan menghasilkan solusi pemecahan masalah yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada hambanya. Semoga dengan lewatnya Ramadan dan telah masuknya bulan Syawal yang kita jalani sekarang ini, kita telah meningkatkan kualitas kesabaran kita dan kita terus akan berupaya meningkatkan kualitas kesabaran kita, karena mau tidak mau kehidupan membutuhkan kesabaran. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyraful qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu